Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivita Adila, BP 1811000158. Baiklah, saya akan membahas tentang perangkat jaringan komputer. Landasan teori. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer ialah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan atau servis. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, serta yang melakukan pengiriman atau yang memberikan layanan disebut dengan peladen atau server. Desain tersebut bernama sistem client server, serta dipakai pada hampir semua aplikasi jaringan komputer. Yang kedua yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah aspek yang mesti diperhatikan ketika akan membangun jaringan komputer. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan aspek kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan sebelum memutuskan untuk memilih. Selanjutnya, macam-macam topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan, sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Yang kedua, topologi star. Disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berubah hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Yang ketiga, topologi ring. Disebut topologi ring karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Yang keempat, topologi tree. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat resolusi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Yang kedelapan, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. 9. Topologi broadcast. Topologi broadcast merupakan tipe pertama dari topologi logik komputer. Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan. Yang ke-10, topologi hierarki. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitch hubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perubahan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data
dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama yaitu modem. Modem merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali isinya tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Yang kedua, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang ketiga yaitu NIC. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet card atau lebih pula dengan istilah LAN card. Kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard, komputer, dan laptop. Namun ada juga beberapa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan perkembangan ada juga yang berupa USB. Yang keempat yaitu switch. Sebenarnya fungsi dari switch adalah sama dengan hub. Namun sebenarnya cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang kelima yaitu konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor, dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Selanjutnya ada beberapa contoh perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama yaitu Angry IP Scanner. Perangkat lunak Angry IP Scanner ini merupakan salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat sering digunakan oleh pengguna karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan penggunaannya yang sangat mudah. Yang kedua yaitu DOT. Perangkat lunak yang satu ini adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan karena penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya dinilai lebih maksimal. Perangkat lunak satu ini juga dapat berlaku untuk berbagai macam protokol jaringan yang mungkin sudah Anda gunakan seperti SNMP, DNS, ICMP, dan TCP. Yang ketiga yaitu Microsoft Network Monitor. Software Microsoft Network Monitor ini dapat berguna untuk dapat membantu menganalisa paket jaringan yang dapat menganalisis dan melihat lalu lintas jaringan. Selanjutnya mengenal TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja.
Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan heterogen. Selanjutnya, beberapa layer-layer TCP atau IP. Yang pertama, IP Internet Protocol yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. IP mendahului setiap paket data berdasarkan 4 byte. Untuk versi IPv4, alamat tujuan atau nomor IP. Internet Authorities menciptakan rang angka untuk organisasi yang berbeda. Organisasi menciptakan grup dengan nomornya untuk departemen. IP bekerja pada mesin gateway yang memindahkan data dari departemen ke organisasi, kemudian ke region, dan kemudian ke seluruh dunia. Yang kedua, protokol komputer. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman anti dari sadap. Solusinya Anda bisa mencegahnya, salah satunya dengan meningkatkan sistem keamanan jaringan. Karena sifat dari jaringan adalah untuk melakukan komunikasi dua arah dari pengirim kepada penerima dan sebaliknya. Jadi setiap komunikasi yang terkirim pada jaringan komputer bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, interception. Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Yang kedua, interruption. Interruption yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem, tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Yang ketiga, fabrication. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Di sini ada foto anggota kelompok. Nah, router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Selanjutnya, ada beberapa contoh perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama yaitu Angry IP Scanner. Perangkat lunak Angry IP Scanner ini merupakan salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat sering digunakan oleh pengguna karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan penggunaannya yang sangat mudah. Yang kedua yaitu DOT. Perangkat lunak yang satu ini adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan karena penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang. Selanjutnya, ini switch yang berada di labor 101 lantai 1. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, data link layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Berbeda dengan hub, switch tidak dapat mengalami conciliation
karena suite dapat mengenal MAC address atau physical address sehingga suite dapat memilih data yang akan ditransmisikan. Selanjutnya ini kabel UTP di labor 101 lantai 1. Kabel UTP atau yang biasa disebut kabel jaringan atau LAN merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung terkecuali jika menggunakan jaringan wireless. Fungsi dari kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Yang ketiga yaitu modem. Modem adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah sinyal sehingga dalam menerima dan mengirim pesan bisa berjalan baik. Kata modem merupakan singkatan dari modulator dan mulator. Modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi untuk menjadikan sinyal pembawa data yang siap dikirimkan. Sedang demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang dapat diterima dengan baik. Selanjutnya komputer server yang ada di labor 101 lantai 1. Komputer server adalah komputer yang melayani permintaan komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti memori yang lebih besar, hard disk dengan kapasitas lebih tinggi, printer yang bisa digunakan bersama-sama, dan lainnya. Selanjutnya komputer klien di labor 101 lantai 1. Komputer klien adalah seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi. Komputer jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, ini adalah gambar jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 1. Komputer lantai 2, perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 2. Ada router, modem, access point, kabel UTP, switch, dan gambar jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 2. Selanjutnya jaringan komputer STMIC Indonesia lantai 3. Ada beberapa perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 3, yaitu router, modem, switch, kabel UTP, dan gambar jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 3. Selanjutnya jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 4. Ada beberapa perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 4, yaitu router, switch, modem, kabel UTP, dan gambar jaringan komputer STMIC Indonesia Padang lantai 4. Ini adalah gambar komputer server utama STMIC Indonesia Padang. Selanjutnya inilah gambar komputer server utama STMIC Indonesia Padang. Yang dapat saya presentasikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.